Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dari kelompok 1 statistika, pada kesempatan kali ini perkenankan kami untuk mempresentasikan dan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, saya akan perkenalkan diri dan juga perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Eunika Nanda Putri dengan NIM 230 101 211 30071, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Yogi Prabowo dengan NIM 230 101 211 20035. Yang ketiga ada Randy Rifai dengan NIM 230 101 211 20013. Yang keempat ada Maratu Solihah dengan NIM 230 101 211 20049. Yang kelima ada Zahidah Aulia Nur Afifah dengan NIM 230 101 211 30065. Yang keenam ada Ayu Puspita Nawangwulan dengan NIM 230 101 211 20025. Dan yang terakhir ada Dadang Panggi Rahmat C dengan NIM 230 101 211 20005. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan materi oleh anggota kelompok kami. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai distribusi frekuensi. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi yaitu sekumpulan data angka yang merupakan rangkaian dari data kuantitas maupun kualitas. Rangkaian data angka menurut kuantitasnya disebut frekuensi kuantitatif. Sedangkan data yang disusun menurut kualitasnya disebut distribusi frekuensi kualitatif. Dalam distribusi frekuensi terdapat beberapa macam istilah, yaitu yang pertama, kelas interval, yaitu interval yang berisi kelas. Yang kedua, ujung kelas. Ujung kelas yaitu angka yang dijadikan pedoman untuk memasukkan angka hasil observasi ke dalam kelas. Ada dua macam ujung kelas. Yang pertama, ujung kelas atas dan ujung kelas bawah. Yang ketiga, batas kelas, yaitu angka yang diperoleh dengan cara nilai ujung kelas dikurangi atau ditambah dengan tingkat ketelitian yang digunakan. Yang keempat, nilai tengah. Apa sih yang dimaksud dengan nilai tengah? Ya, nilai tengah yaitu rata-rata hitungan dari kedua ujung kelas. Caranya yaitu nilai tengah sama dengan ujung bawah kelas ditambah ujung atas kelas dibagi 2. Yang kelima, panjang kelas, yaitu angka yang diperoleh dari selisih antara kedua batas kelas. Yang kedua yaitu histogram. Diagram histogram adalah diagram yang disajikan dalam sumbu X dan sumbu Y. Penyajian paling sederhana dari distribusi frekuensi disebut dengan histogram, menurut B.S. Sudibyo tahun 2013. Umumnya, histogram memiliki bentuk seperti diagram batang, tetapi histogram lebih menunjukkan yang sesungguhnya atau menunjukkan nilai sesungguhnya dari diagram batang. Histogram dapat diuraikan dengan menggambarkan variabilitas rata-rata, menurut D.G. Asidik tahun 2018. Dari yang ketiga yaitu poligon frekuensi. Mencari poligon frekuensi yaitu dengan menghubungkan puncak-puncak dari suatu balok-balok histogram. Poligon frekuensi digunakan sebagai kontinu dari histogram. Poligon terbentuk dari garis-garis patah yang menghubungkan antara titik tengah pada setiap puncak pada batang histogram sehingga tampak seperti banyak sudut, menurut B.S. Sudibyo tahun 2013. Sementara, menurut pengertian lain, grafik poligon seringkali disebut juga poligon frekuensi, menurut S. Budiwanto tahun 2017. Cara membuat grafik poligon tidak berbeda dengan grafik histogram. Baik, saya lanjutkan materi tentang distribusi frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi relatif yaitu sebuah tabel yang berisi nilai data dengan nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval-interval kelas dan tiap interval kelasnya masing-masing mempunyai bilangan frekuensi dalam bentuk presentase. Sementara itu, menurut definisi lain, distribusi frekuensi relatif yaitu persentase masing-masing frekuensi. Cara menghitungnya adalah dengan menggunakan rumus P sama dengan F per N kali 100%. Oke, yang kelima ada OGIF.
OGIF menjelaskan distribusi frekuensi kumulatif sehingga penyampaian datanya ditunjukkan untuk menampilkan hubungan antara setiap nilai batas kelas dengan frekuensi kumulatifnya menurut Hasan tahun 2012. Dalam definisi lain, OGIF merupakan grafik dari data lanjutan dalam bentuk frekuensi kumulatif. Lalu dari perpotongan OGIF kurang dari dan besar dari akan didapatkan nilai yang tepat untuk letak dan besarnya nilai modus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai distribusi frekuensi relatif. Jadi frekuensi relatif suatu kelas adalah frekuensi kelas dibagi total frekuensi semua kelas dan umumnya dinyatakan sebagai presentase. Sebagai contoh, di sini sudah terdapat data bobot badan, frekuensi, dan kita akan mencari frekuensi relatifnya. Caranya yaitu frekuensi kelas dibagi jumlah frekuensi seluruh kelas, yaitu 5/90 dikali 100% sama dengan 5,6. Kemudian yang ini 10 dibagi 90 dikali 100% sama dengan 11,1. Yang ini 14 dibagi 90 dikali 100% sama dengan 15,6. Ini 20 dibagi 90 kali 100% sama dengan 22,2. Kemudian 16 bagi 90 kali 100% sama dengan 17,8. Kemudian 13 dibagi 90 kali 100% sama dengan 14,4. Yang terakhir yaitu 12 dibagi 90 kali 100% sama dengan 13,3. Dan ini jika dijumlahkan hasilnya harus 100%. Berikut merupakan contoh dan pembahasan dari laboratorium 2. Buatlah tabel frekuensi dari grafik berikut. Soal pertama yaitu histogram dengan nilai, ini adalah nilai dan yang ini atas adalah frekuensi. Nilainya 30,5 itu ada 3, kemudian 36,5 ada 7, kemudian 42,5 ada 9, 48,5 ada 13, 54,5 ada 13, dan 60,5 ada 5. Tabel ini diubah menjadi tabel frekuensi sehingga didapat ini. Pada data dan frekuensi kelas 1 yaitu 31 sampai 36 didapat dari titik bawah yaitu sama dengan batas bawah kurangi 0,5, titik bawahnya ini 30,5 sama dengan batas bawah kurangi 0,5 sehingga didapat batas bawahnya ada 31. Kemudian titik atas ini adalah titik atas, garis ini titik atas didapat dari batas atas tambah 0,5. Titik atasnya ada 36,5 sama dengan batas atas tambah 0,5 sehingga didapat batas atas ada 36. Itu di kelas pertama. Untuk mencari kelas 2, 3, 4, dan 5 dengan cara yang sama kita gunakan cara ini. Kalau frekuensi sendiri ini kita menganut pada di sini 3, 5, 7, 9, dan 13. 3, 7, 5
19. Berikutnya merupakan contoh yang kedua, yaitu poligon atau diagram garis. Datanya yaitu sebagai berikut, yaitu data 33,5 itu ada 4, 37,5 ada 8, 41,5 ada 10, 45,5 ada 6, dan 49,5 ada 2. Di sini merupakan bukan lagi titik bawah dan titik atas, melainkan di sini adalah titik tengah. Sini adalah titik tengah. Untuk mencari data dan frekuensi dibutuhkan titik bawah, titik atas, dan batas bawah dan batas atas. Titik tengah di sini yaitu ada 33,5. Batas bawahnya yaitu 31,5, didapat dari 33,5 dikurangi 2. 2 dari mana? 2 dari panjang intervalnya kan ada 4. Kalau setengah berarti ada 2, jadi 33,5 dikurangi 2 sama dengan 31,5. Sebaliknya juga titik atas. Titik atas didapat dari 33,5 ditambah 2, yaitu 35,5. Kemudian kita mencari kelas pertama. Kelas pertama ini didapat 32 sampai 35 dan frekuensi 4, yaitu dengan mencari rumus titik bawah sama dengan batas bawah kurangi 0,5. Batas bawahnya tadi 31,5 sama dengan batas bawah kurangi 0,5, didapat batas bawahnya yaitu 32. Dan kemudian yaitu titik atas sama dengan batas atas tambah 0,5. Tadi titik atasnya ada 35,5 sama dengan batas atas tambah 0,5, didapat batas atasnya itu 35, yaitu pada kelas pertama. Untuk kelas kedua, ketiga, keempat, dan 5 bisa diperoleh menggunakan cara seperti ini. Untuk frekuensinya kita melihat dari sini. Sekian dulu pertemuan kali ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih memahami materi yang telah disampaikan, sekarang ada waktunya pembahasan soal. Nah, untuk contoh soal dan pembahasannya, ini ya, diketahui data nilai statistika mahasiswa prodi peternakan kelas A sebagai berikut. Ini adalah tabelnya. Nah, untuk soalnya yang pertama yaitu tentukan nilai interval kelas keempat. Interval kelas keempatnya. Untuk nilai interval kelas keempat dapat diketahui dengan cara mengurangi batas atas dengan batas bawah, lalu ditambah dengan 1. Batas atas dari kelas keempat adalah 76 dan batas bawahnya 69. Jadi hasilnya adalah 8. Lalu soal yang kedua adalah mencari tepi bawah kelas pertama. Tepi bawah kelas pertama dapat dicari dengan mengurangi batas bawah kelas dengan 0,5. Batas bawah kelas pertama batas bawahnya adalah 45. Jadi 45 dikurangi 0,5 hasilnya 44,5. Nah, soal yang ketiga adalah mencari tepi atas kelas kelima.
tepi atas dapat dicari dengan rumus batas atas dijumlahkan dengan 0,5. Nah, batas atas dari kelas kelima sendiri yaitu adalah 84. Jadi 84 ditambah dengan 0,5 menjadi 84,5. Dan yang ke-8 adalah mencari persentase nilai yang lebih dari 76. Nilai yang lebih dari ini adalah nilai 76. Yang lebih berarti 77 sampai 100. Kita hitung frekuensinya. 4 ditambah 6 ditambah 4, yaitu 14. Jadi 14 dibagi dengan frekuensi totalnya 50 dikali dengan 100%. Dan hasilnya adalah 28%, yaitu mencari titik tengah dari kelas ke-7. Titik tengah dapat disebut dengan XI. Cara mencarinya yaitu dengan menjumlahkan batas bawah dan juga batas atas lalu dibagi dengan 2. Batas bawah dari kelas ke-7 sendiri yaitu 93 dan batasnya adalah 100. Jadi 93 ditambah dengan 100 lalu dibagi dengan 2 menghasilkan 96,5. Nah, soal yang kelima ada batas bawah kelas kedua. Kita lihat ya 1, 2, yaitu 53. Nah, soal yang selanjutnya yaitu menentukan batas atas kelas ke-6. Kita cari kelas ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Batas atasnya adalah 92. Nah, soal yang ke-7 adalah mencari frekuensi relatif kelas ke-7. Frekuensi relatif kelas ke-7 dapat dicari dengan cara jumlah frekuensi kelas ke-7 dibagi dengan frekuensi total semua kelas dikali 100%. Frekuensi kelas ke-7 sendiri adalah 4 dan frekuensi totalnya adalah 50. Jadi 4/50 dikali 100% adalah 8%. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal OGIF. Untuk tabelnya seperti ini. Untuk datanya ada 6 data, di mana data yang pertama adalah 21 sampai 24 dengan frekuensi 8, dengan frekuensi kumulatif atau frekuensi akhirnya 8. Selanjutnya yang kedua ada 25 sampai 28 dengan frekuensi 4, sehingga frekuensi kumulatifnya menjadi 12 dikarenakan 8 ditambah 4 menjadi 12. Selanjutnya 29 sampai 32 frekuensinya 10, frekuensi akhirnya adalah 22. 33 sampai 36 frekuensinya adalah 9, frekuensi akhirnya adalah 31. Selanjutnya adalah 37 sampai 40 frekuensinya 7 dengan frekuensi akhir 38. Yang terakhir adalah 41 sampai 44 dengan frekuensi 2 dengan frekuensi akhir 40. Untuk bentuk diagramnya seperti ini. Untuk 24,5 memiliki titik di sini di mana FK-nya ada 8, 28,5 titiknya di sini dengan FK-nya 12. Kemudian 32,5 FK-nya 22 dengan titiknya di sini. 36,5
dengan FK31 dengan titik di sini, 40,5 dengan FK38 dengan titik di sini, kemudian 44,5 dengan FK40 dengan titik di sini, sehingga ditarik dari 20,5 terus sampai ke 44,5 dengan FK40. Dari pemaparan materi singkat pada lab 2, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penyajian data, metodenya sangat berkaitan satu sama lain. Distribusi frekuensi yaitu sekumpulan data angka yang merupakan rangkaian dari data kuantitas maupun kualitas. Sedangkan histogram berfungsi untuk mempresentasikan suatu data. Poligon untuk menghubungkan titik tengah dari suatu interval kelas pada histogram. Data frekuensi relatif berfungsi mengetahui presentase dari masing-masing frekuensi. Sedangkan OGIF yaitu distribusi frekuensi kumulatif yang datanya ditunjukkan untuk menampilkan hubungan antara setiap nilai batas kelas dengan frekuensi kumulatifnya. Dan presentasi dari kelompok kami, bila ada kesalahan tutur kata maupun kalimat, kami mohon maaf. Dan juga terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.